dulu waktu saya zaman mahasiswa Dokter Aisy ICT itu saya lihat mengerikan sekali, nggak Iya, pakai betul, anestesi, betul. kelojotan. Oh. Sekarang nggak pakai anestesi. Dan yang dibilang stimulasi kejangnya, convulsionnya, cuman dikit aja kakinya atau apa kelihatan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dokter Aisy Berbagi. Di episode yang keberapa nih? Udah banyak ya video-video kita ya, alhamdulillah. Masih di podcast Dokter Aisy Berbagi, A Stage for the Real Expert ya. Masih dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis dan tetap optimis. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kenapa? Karena ini ternyata kalau diurut-urut ini adalah guru saya yang tidak sempat bertemu, gitu ya. Guru saya tidak bertemu. Nah, kita panggil dulu, tapi sebelum itu pendamping seperti biasa, Ning Mahayu yang di pagi hari ini disibukkan dengan bocah kayaknya. Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Assalamualaikum. Gimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Baik-baik, Dok. Alhamdulillah. Aduh. Tapi udah seger sih pagi ini. Karena kalau di Indonesia nih pagi, tapi kita akan berhubungan langsung dengan narasumber kita di USA ya, USA. Saya baca dulu ini kurikulum vitae-nya ya. Tapi mohon bersabar karena ini kurikulum vitae-nya panjang banget ya. Tapi saya harus baca semuanya kayaknya karena ini ada yang menarik dari CV ini yang saya lihat. Di tahun 73 masuk ke medical school ya, Faculty Medicine of University of Indonesia di FKUI ya. Lalu kemudian masuknya 1968, tamatnya 1973. Oh iya. Iya. Oke. Terus lalu kemudian postdoctoral training itu di Januari 78 sampai Maret 78 itu International Fellowship Family Planning Mother and Child Health di NUH Bangkok, Manila, Singapura. Lalu kemudian di tahun 1982 sampai 1984 residency training di Obstetric and Gynecology UI, FKUI Jakarta. Di September 1984 ya dan November 1984 beliau mendapat International Fellowship Pathology, Cytology and Endocrinology di Vrije University di Amsterdam, Nederland. Lalu kemudian di Mei 1991 sampai Agustus 1991 beliau mengalami pendidikan di International Fellowship Cytology, Colposcopy and Treatment of Cervical Intraepithelial Neoplasia, Westmead University Hospital, Sydney and Royal Women's Hospital, Melbourne, Australia. Di Juni 2000 sampai 2004 ada residency training Department of Psychiatry, Carles Drew University, Martin Luther King Hospital, Los Angeles, California. Dan dari Januari 31 Januari 2007 sampai sekarang Board Certified Psychiatrist, American Board of Psychiatry and Neurology. Dan pengalaman rumah sakitnya, klinikalnya itu di tahun 74 sampai 81 merupakan physician dan clinical instructor di Department of Mother and Child Health and Family Planning Regional Health Center Jakarta dan Padang, Indonesia. Lalu sempat menjadi staff di Intensive Care Unit Departemen Obsgyn FKUI Jakarta. Dari Januari 86 sampai 90 saya masuk FKUI di 91 dok nih, baru masuk. jadi makanya saya bilang nih belum sempat ketemu. Melanglang buana. Iya. Lalu kemudian di tahun 91-96 beliau ke Gorontalo, Ternate, Jambi itu sebagai Chief of Obstetric and Gynecology. Dan kemudian di tahun 2004 nih, dari tadi kan 96 ya, 90-an, di tahun 2004 menjadi full time staff psychiatrist. Nah, ini yang agak seret nih, switch nih di Adult Outpatient Clinic di Augustus F. Hawkins Mental Health Center, Los Angeles, California.
lalu kemudian juga sempat mengalami ini menjadi staf psikiatris juga di Metropolitan State Hospital Norwalk, lalu kemudian dia juga sebagai psychiatrist consultant San Fernando Valley Center for Family Living venues di California juga ya, lalu kemudian 2020 sampai Februari sampai April 2020 menjadi part-time dari staff telepsychiatrist. Nih, nanti kita tanya nih, apa itu telepsychiatrist? Di Telemental Health LAC DMH Torrance, California. Lalu kemudian di Juli 2021 sampai sekarang merupakan part-time behavioral consultant Central Neighborhood Health Foundation, Los Angeles, California. Dan berbagai penghargaan, waduh, Masya Allah. Ini, tapi saya harus sebutin, nggak apa-apa. Di tahun 78, National Award for Best Province in Family Planning Program Indonesia. Tahun 87, National Award for Best Scientific Publication in Obstetric and Gynecology Indonesia also. Dan kemudian di 1994, National Award for Best Hospital in Mother and Child Health Program in Indonesia. Lalu kemudian 2002, kemudian menjadi Best Resident Psychiatry Teaching Medical Student Award King Drew Medical Center Los Angeles, dan kemudian di tahun 2004 Adventist Fellowship for Women's Leader in Psychiatry APA May 2004 New York. Wow. Itu waktu saya masih bocah ya, itu masih bocah tuh saya belum jadi apa-apa, beliau udah aja melanglang buana, dan kemudian pada saat saya baru masuk ke FKUI, beliau udah jadi staf dan kemudian nggak sempat ketemu karena beliau melanglang buana lagi. Kita panggil aja deh nih guru yang belum sempat saya ketemui, Dr. Murni Lubis. Selamat malam, Dok. Kalau di USA malam ya. Iya. Gimana kabarnya, Dok? Sehat? Selamat pagi. Baik, selamat pagi Dok Ayu. Selamat pagi. Panggilnya Nona Manis ini, Miss ini panggilnya apa? Ning, maunya dipanggil Ning apa, aja, Ning? Dok. Oh, Ning. Iya, selamat pagi, Dok. Kirain kalau misalnya dipanggil Nona Manis, dia maunya dipanggil Ayu. Ternyata masih tetap Ning ya, Ning. Enggak, Ning aja. Oke. Kita mulai nih, Dok ya. Dok, dari yang saya tertarik dari CV tadi adalah dari staff Upsgin kemudian switch ke psychiatry. How did you end up there? Gitu. Silakan, Dok. Terima kasih banyak. Jadi seperti tadi dibacain, saya sudah melanglang buana sebetulnya. Apa ya istilahnya dulu, surga nunut neraka katut, ngikut suami bertugas sebagai pimpinan dagang negara di Gorontalo, lalu Ternate, Jambinya itu di kabupaten, Dok, di Muara Bulian. Ini nggak biasa pakai lampu ini, hidup mati. Jadi akhirnya promoted lagi jadi general manager di Los Angeles. Oke. Mula saya kesenangan karena sejak married kan selalu bekerja nih. Jadi waktu ke Los Angeles, waduh, jadi nyonya besar. Jadi walaupun biar kita ngerjain sendiri apa-apa, tapi lain kalau nggak kerja. Tapi bosen juga karena ibu-ibu yang lain istilahnya ada tuh Dr. IC. MBA and MSc, Master of Sales and Clearance. Master of Sales and Clearance ya. Master of Business in Mall. Shopping ya. Terus, iya, tapi juga kan saya juga sebagai tenaga pengajar juga terus merasa udah di Amerika kok membuang waktu kayaknya gitu. Lalu saya volunteer karena ada kerjasama antara UI dengan University of Southern California, bagian Obginnya. Jadi saya diterima tuh di volunteer seperti Dr. Santi bilang, observership. Kita hanya boleh ngikut, ngelihat, nggak boleh touch patients walaupun sudah obgyn, walaupun sudah spesialis nggak boleh. Saya ikut Profesor Charles March. Dia itu di tahun berapa, Dok?
itu tahun 1995 sampai 1997. Wow. Nah, terus profesornya baik sekali. Suatu hari juga dia ajak untuk operasi ya, ke kamar operasi. Karena kan dia tahu kalau cuma lihat kan bosen. Dia ajak untuk jadi asisten karena kan ada juga mahasiswa kedokteran. Tapi dia malah ditegur loh. Karena nggak ada license apa-apa, tidak boleh ada kontak dengan pasien. Jadi terus saya makanya merasa di situ, waduh, kayaknya gimana ya bisa jadi dapat license di Amerika ini. Terus saya coba belajar sendiri seperti Dr. Santi bilang, tapi Dr. Santi kan jauh lebih muda dari saya. Lulusnya saya ke library di USC, singkatannya University of California itu USC ya. Tapi nggak tahu seberapa dalam, seberapa jauh yang harus dipelajari. Yang baik ada residen itu asisten Dr. Aisy. Di sini dibilangnya residen. Yang ngasih tahu, oh ada tempat yang untuk bisa kamu belajar, katanya. Kamu udah berapa tahun tamat? Malu juga sih bilang. Udah 25 tahun tamat. Nah, oh tentu banyak sekali perubahan. Iya, banyak sekali. Jadi makanya saya nggak tahu seberapa dalam. Ada yang organisasi tempat-tempat school yang kayak gitu dibilang Kaplan, kayak Dr. Santi dari Dr. Spesialis Anak yang kemarin di interview. Ya, saya di situ. Waktu itu Dr. Santi bilang 9.000 ya. Saya belum sampai segitu. Enggak segitu mahal. Tapi saat itu, Dok, Desember 97 saya start belajar sampai target saya tuh Juli 98, dan 6 bulan tuh udah harus selesai step 1, step 2. Kenapa, Dok? Kalau kita belum lulus foreigners itu pada tanggal 1 Juli 1998 diterapkanlah ujian dengan pasien. Walaupun namanya klinik walaupun clinical skills assessment itu actors, Dok. Jadi lebih objektif. Jadi dia udah diajarin bagaimana menjadi symptoms dan sebagainya, dan kalau si peserta ini nggak nanya ini kurangnya segini. Tapi kita kan semua foreigners ketakutan. Jadi dalam 6 bulan itu, aduh ya namanya Kaplan itu pack of doctors. Mau semuanya pengen cepat selesai sebelum Juli 18 sebelum diterapkan itu. Iya. Jadi alhamdulillah walaupun usia saya tamatnya udah 25 tahun dan belajarnya pagi, siang, sore, malam, sambil jemput juga anak sekolah. Waktu itu anak saya masih yang kecil. Karena nggak boleh di jalan di luar sebelum 14 tahun itu, waktu itu ketat sekali. Jadi lulus saya step 1, step 2, tapi pas-pasan bener-bener batas lulus. Nah, di sini, Dok, ini juga di sini tuh melamar untuk menjadi, kalau kita udah lulus dokter itu baru penyamaan, Dokter Aisy, baru disamakan diploma kita dengan lulusan Amerika. Sedangkan lulusan Amerika kalau belum masuk residensi, belum masuk program asisten, dia belum bisa dapat license. Jadi yang kalau ujian itu apalagi sekarang, Dok, di mana-mana dengan komputer mereka bisa melakukannya di seluruh dunia ya. Yang parah, yang susah adalah applying residency, di mana itu sekali setahun namanya National Match Program, NMRP, National Matching Residency Program. Ada waktunya kita apply, ada waktunya dipanggil interview, ada waktunya kapan kita masukin urutan prioritas kita, dan si sekolah dia juga masukin prioritas kesenangannya kepada aplikan. Jadi harus cocok, makanya namanya match. Itu nanti di Senin bulan Maret
pertama itu langsung diumumin di seluruh Amerika. Nah, pertama tuh saya agak ini Dok, agak percaya diri gitu ya dengan pengalaman Obgyn. Jadi saya cuman apply Obgyn. Sama tadi kan udah dibilang kolposkopi ada training di Australia. Jadi saya juga apply. Jadi cuman Obgyn sama family practice, karena family practice bisa kolposkopi, bisa nolong melahirkan. Waduh, waktu itu family practice termasuk yang kompetitif juga Dok. Wah, jadi saya tahun 1999 apply matching program, saya nggak match, belum match, nggak ada. Yang itu ya waktu saya apply itu ini juga nih, saya kan telepon dulu, kamu program kamu terima lulusan, naik udah saya catat nih. Lulusan tahun 1985 akhirnya. Lulusan. Oh ya, we don't have ini batasan usia di sana nggak ada ya Dok? Usia. Ada, itu dia seperti Dr. Santi bilang, itu dia bagusnya. Walaupun saya beruntung ya waktu masuk Obgyn kan waktu itu masih batasan 35 tahun. Saya pas-pasan karena ikut suami juga 6 tahun ke daerah jadi tenaga administrasi. Saya pas-pasan umur 32 dan Prof. Samil itu itu yang pertama kali dia kepala bagian, dia terima perempuan asisten. Ya, Prof. Samil. Prof. Samil tuh legend di kebidanan nih. Oh itu guru kita tuh. Semoga Allah. Terima pertama tahun 80 Dr. Dwiarti, tahun 81 Dr. Hartini, Sri Hartini, dan saya yang ketiga. Jadi memang tapi kita tuh dipesankan. Saya percayakan saya punya Anda ini semua harus lebih pintar dari laki-laki. Aduh. Nah, sama juga Dok, saya nggak match sama sekali, nggak match. Lalu Prof. Mars itu baik sekali, dia bilang Murni katanya. Karena waktu itu ini panjangan nggak sih ceritanya? Enggak Dok. Apa? Waktu itu krisis moneter. Jadi bank di mana suami saya itu ditutup. He was forced, dia harus retire. Jadi dan anak-anak saya masih sekolah di sini, pada bilang mama lah sekarang yang bertugas. Ya, jadi Profesor March yang saya ikutin dia bilang Murni, katanya saya tahu kamu you just want to get a license, right? Ya. Kalau itu apply lah semua yang less kompetitif karena even in USC katanya dalam 20 tahun terakhir ini kita nggak pernah terima foreigners, dia terus terang. Jadi ya udah dengan segan-segan saya masukkan lamaran, dia bilang psychiatry, pathology, anatominya less kompetitif. Nah saya mungkin dan betul saya dapat interview juga. Kita terbang kemana-mana loh Ning. Biaya sendiri untuk interview ke Louisiana, tapi untung di Los Angeles saya dapat 2 interview. Satunya lagi juga di Texas. Jadi begitu masukin ranking dari 4 yang saya di interview itu pakai berdoa kan supaya ini sampai suami saya bilang aduh kamu cuma 4 susah juga ya menetapkan prioritas. Iya, karena di buku-buku itu yang masuk di mana hati kamu ikut yang mau, jangan karena terpengaruh oleh baiknya atau apanya. Tapi saya waktu itu saya masukin yang di Louisiana nomor 1 karena semua staf pewawancaranya baik semua. Jadi walaupun saya pikir waduh kalau ke Louisiana ini Los Angeles aja family susah datang apalagi Louisiana ya. Tapi terus untuk saya masukkan program yang ketiga tuh yang di Charles Drew Martin Luther King Hospital Psychiatry. Karena saya pikir aduh saya masukin patologi karena saya ada cytology experience ya. Tapi saya pengen jadi dokter yang ada
kontak pasien. Dengan pasien. Kalau cuma separat aja kayaknya enggak. Akhirnya ya untung match-nya saya diterima. Jadi nggak perlu pindah nih di Los Angeles juga. Begitu ceritanya Dr. Aisy. Dan orang juga suka bingung kan. Tapi waktu melamar tuh harus bla 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 bikin personal statement. Yes. Saya bilang kenapa saya memilih psychiatry karena selama saya di obstetri gynecology saya juga terlibat dengan infertility program dan juga waktu di daerah teenager program banyak juga dengan kehamilan dan segala persoalannya dan depresi among the postpartum woman. Gitu. Tapi nggak non di situ karena les kompetitif gitu nggak announce ya? Di announce juga. Ya. Di personal statement di announce dok. Ya karena kan gini hari Senin matching itu saya mana lagi di Indonesia lagi karena abang saya sakit. Dia nggak mau dikasih kalau saya nggak tungguin. Aduh, iya deh saya terus buka komputer. Itu hari pertama itu matching itu cuma ditulis congratulations you are matched. Kita belum tahu di program mana. Oke. Karena hari Selasa dan hari Rabu diberikan kesempatan kepada yang nggak match untuk memilih di program-program yang belum terfill. Itu ditulis program saya udah filled semua, nggak bisa. Program ini di sini unfilled. Itu orang ngirim fax ya, waktu itu masih fax. Kalau sekarang udah apa-apa semua komputer gampang. Masukin fax itu bisa kedengeran faxnya, aduh berlembar-lembar ada lagi yang perhatiin kali. Nah terus ya akhirnya begitu diterima, saya bersyukur banget karena nggak perlu pindah. Ya tapi ya ada suka dukanya dong. Iya. Aja psychiatry dengan itu ya, apalagi waktu kita di daerah nih, kalau walaupun kita gagal ya, karena kan saya sering menerima kasus-kasus terlantar dari bidan-bidan walaupun tidak bisa kadang menyelamatkan ibu atau anak atau bahkan dua-duanya, mana hal itu sesuatu yang paling memukul. Mereka sama keluarga masih berterima kasih. Di sini dok, I see. Karena pasien psychiatry di sini itu bisa dibawa ke hospital against their will oleh polisi atau paramedik kalau dia tuh dangerous to self or dangerous to others. Oke. Jadi dia tuh ditahan 72 hours dibawa ke rumah sakit. Nah, karena walaupun kamu udah sering sakit-sakitan apa-apa, kalau kamu nggak tinggal di rumah atau dimanapun, kalau kamu nggak danger to self, nggak danger to others, orang bisa nggak mau makan obat. Ada loh anak dokter di sini juga yang nggak mau makan obat, terus ya susah, kita nggak bisa paksa. Gitu. Dok, jadi, aku pengen tahu. Jadi kalau yang dibawa itu kadang dia maki-maki kita, dok. Kata-kata yang biasa ya orang di sini kayak pakai kata F atau B. Aduh, nangis deh 2 minggu pertama nangis. Itu bedanya. Dokter Moni, dia sadar ya. Aku mau nanya, pada saat residency training itu umurnya berapa? Pas masuk? Kalau boleh tahu. Pas-pasan 50 dok. 50. Saya juga bersyukur. Wow, itu kan namanya residen kan ini ya. Kerasa tuh kehidupan residen kan luar biasa. Kalau di Indonesia keras, tapi kalau aku rasa makanya sama-sama aja lah, di luar juga mungkin ya beda sedikit-sedikit gitu kan. Kan dan itu kalau nggak salah berapa tahun? Makanya saya bersyukur juga. 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Ada family practice 3 tahun, pediatrics 3 tahun. Internal medicine 3 tahun. Wow. Kalau psychiatry 4 tahun. Nah, itu di situ makanya oh nih Tuhan memang punya perencanaan ya Ning ya. Karena bayangin umur 50 saya jaga malam aja udah susah loh.
Persis. capek banget. Ya. Apalagi kalau kebidanan kan nggak, itu kan gawat waktu. Ya. Persalinan itu yang tadinya normal bisa berubah postpartum, tahu-tahu berdarahan gitu bisa aja. Ya. Jadi saya bersyukur. Tapi yang berat, karena tahun pertama dokter IC kita harus 6 bulan di internal medicine dulu sama neurology. Jadi untuk mengupdate pengetahuan, karena antara body and mind itu tidak terpisah. Jadi, dan saya sebagai rotasi pertama saya neurology. Dan di sekolah saya di Martin Luther King, kita nggak ada yang bagus untuk neurology department, jadi kita harus ke USC, jadi ke sekolah lain. Waduh, itu berat sekali dok, 2 bulan itu, terutama hari-hari pertama. Di sini biasa sekali memakai istilah singkatan. Saya bingung sekali. Untung tahu nggak, emang ini ya, saya senang dengan mahasiswa kedokteran dari dulu juga, makanya saya dapat award waktu residensi mengajar medical school. Dari saya masih residen di Indonesia juga, saya senang dengan mahasiswa juga sih. Dokter Muti yang merefer ke dokter IC ya. Itu bekas medical student saya waktu di Departemen Kebidanan UI. Gitu. Dia masih ingat, habis rotation biasanya kita makan-makan, dia masih ingat dok. Jadi yang ngajar saya tentang singkatan-singkatan, tentang laboratorium komputer, lihat chart, mahasiswa kedokteran di USC. Mereka sabar duduk. Karena Juli itu semua residen tuh baru di tingkatnya masing-masing. Jadi mereka berusaha untuk sebagus-bagusnya. Di sini ada istilah dok, kalau sakit kamu jangan masuk ke bulan Juli dah kalau nggak emergency. Karena dokter-dokternya semua kebanyakan baru. Iya. Jadi itu yang sabar ngajarin bagaimana buka labs. Ya, bagaimana coba singkatan HTN katanya, pasien dengan HTN, hypertension, lalu terus BP with-nya aja singkatan, C di atasnya ada garis GSW. Apa ini? Katanya ternyata pasien brought in by police with gunshot wound. Oh my God. Gunshot wound. Udah suka-suka dia deh ngasih singkatan ya. Nggak boleh kan. Ya. Walaupun dibilang betul harus pakai yang formal, tapi ada juga tetap gitu dong. Suka dukanya. Wow. Sekarang tapi dokter IC, psikiatri sekarang jadi naik ranking, jadi yang masuk kompetitif. Iya. Anak-anak Amerika, lulusan Amerika sekarang banyak sekali. Dan mostly karena waktu saya rotasi, mereka kan di rumah sakit saya, banyak yang pengen masuk ke psikiatri karena lifestyle-nya lebih ini, dan gajinya juga nggak jauh beda dengan Obgyn, malah lebih tinggi dari internal medicine. Lalu kan makin ketahuan bahwa it's not mental disease, it's a brain disease. And a lot of research. Jadi sangat menarik buat mahasiswa kedokteran lulusan Amerika. Tadinya sih nggak dianggap deh. Umumnya umumnya mereka pengen masuk yang top. Dan kebayang ya. Dan bagusnya semua program psikiatri itu university link. Tidak ada kayak internal medicine, family practice, programnya tuh dengan community hospital, nggak ada. Untuk memang menurut data WHO kan 1 dari 4 orang itu mengalami gangguan mental ya dok ya. Berarti kebayang banyak pasiennya dokter Murni nih. Banyak pasiennya. Nah sebetulnya saya juga makanya saya bilang di Indonesia kok ada istilah
ODG atau gangguan Ya. mental dengan itu. Kalau di sini sih ya mental health is just mental health. Anybody can have mental health. You can be psychotic, jadi gangguan jiwa, tapi kalau kamu depressed bisa psikosis. Kalau kamu lagi bipolar, lagi maniknya berat, nggak mau makan obat apa segala, jadi juga psikosis. Tapi kalau depres sama bipolar maniknya teratasi, psikosisnya hilang. Skizofrenia juga nggak selalu dia dengan halu di Indonesia istilahnya halusinasi. Halusinasi itu lihat sesuatu atau dengar sesuatu yang, tapi di Indonesia suka delusion atau false belief. Itu suka dibilang halu tuh dia gitu. Sebetulnya delusion itu lain. Delusion itu false belief. Tapi kalau dia lagi remission, lagi itu dia nggak sampai kayak Beautiful Mind is a true story ya. Nonton dong. Yeah, it's a true story. It's a professor in Princeton. He was diagnosed schizophrenia. Dan di sini Dr. IC ada ya, dan dia stable. Sayangnya meninggalnya beliau dan istrinya, tapi benar-benar ini sehidup semati. Kecelakaan lalu lintas di New Jersey. Ya, kecelakaan lalu lintas, tapi udah umur 82 something dia. Dan di sini kepala itu Department Law USC juga skizofrenia. Wow. She wrote a book. Ya. Jadi artinya dok, yang mengalami gangguan mental yang cukup severe seperti skizofrenia pun dia punya potensi berkarir ya? Wow. Ya. Stabil. Gitu. Jadi walaupun memang karena itu kronis ya, memang suka lebih tidak sukses itu, tapi nggak perlu di rumah sakit kan. Di antara sekian banyak gangguan mental yang dokter tangani di sana, yang paling banyak apa dok? Aduh. Ya seperti di seluruh dunia, Dr. IC, depression and anxiety number one. Kayak saya ini sekarang bekerja sebagai telepsychiatrist, ya itu kliniknya adalah federal funded. Kliniknya tuh di town Central Neighborhood Health Foundation klinik itu sudah dari tahun 1967. Tapi karena pandemik, depression and anxiety cases itu meningkat sekali. Mereka sampai meminta saya, mereka mau membuka behavior mental health. So, waktu itu makanya saya minta koreksi, itu bukan Juli 2021, July 2022 when I started working di telepsychiatry di Central Neighborhood. Karena yang kami serve bukan pasien-pasien mampu, pasien-pasien Medicare dan medical yang dibantu oleh government. Medicare, kalau kamu udah usia 65 tahun ke atas, kamu ada rekod untuk bekerja, kamu dapat Medicare namanya. Tapi kalau medical adalah Medicaid in California, itu untuk ditujukan kepada orang yang tidak mampu. Tidak mampu. Pasien saya memang banyak yang tidak mampu, banyak juga homeless. Ya. Jadi, tapi mereka dikasihkan telepon sehingga bisa berkomunikasi. Nah, cara bekerjanya bagaimana tuh Dokter Murni? Maksudnya mereka approach rutin atau gimana? Ya, mereka itu umumnya kan referral dari dokter primary-nya, primary care-nya, bahwa pasien ini depres, perlu penanganan. Saya juga ajarkan Dokter IC bahwa depression itu kan ada yang seperti Dokter IC mungkin tahu, ada yang ringan, moderate, dan severe. Mereka kan primary dokternya itu biasanya udah tahu lama pasiennya. Jadi kalau memang
mereka convenient, mereka bisa treat dengan menanyakan apakah memang mau dengan obat-obatan atau bisa di-refer ke terapis. Kita tidak punya psikologis, tapi kita punya social worker license. Ada yang nah, jadi mereka terapis gitu. Jadi tapi kadang-kadang pasien juga meminta pengen langsung gitu dengan psikiatris. Tapi di behavior mental health itu kan di refer. Ya. Jadi setiap kasus baru ada assessment-nya dulu oleh social worker. Apakah memang perlu, apakah memang mau medication atau perlu medication. Jadinya kalau memang perlu terus dan pasiennya mau di refer ke psikiatris. Wow. Aduh. Jadi memang tetap nomor 1 adalah depression dan anxiety. Bipolar gimana, Dok? Di masa COVID. Bipolar memang lebih sedikit daripada depression, tapi memang itu yang kedua setelah depression dan anxiety. Bipolar lalu skizofrenia. Jadi memang kita kalau mendiagnosis bipolar tuh memang harus hati-hati kalau diagnosis depression. Kita harus terus nanya juga karena pasien umumnya yang bipolar pun dia datangnya tuh saat nggak pernah waktu dia happy dia datang. Kecuali ya kalau dia depres atau waktu dia jadi udah nggak tidur lalu pikirannya ngomongnya udah hyperverbal lalu merasa grandius. Oh saya punya kekuatan seperti Tuhan. Kadang-kadang terus makanya jadi bahaya entah dibawa oleh paramedik atau dibawa oleh polisi karena kadang-kadang terus jadi mengganggu atau terjadi karena delusionnya terus jadi pertikaian. Tadi menarik ya, yang Dokter Murni sebutkan di awal kan itu ternyata dari brain ya, sebabnya. Dari bisa ada genetiknya. Ada genetiknya. Ya, jadi bukan murni sesuatu. Ya, itu makanya stigma ya, orang pikir bahwa kalau depres terus kita weak ya, kita lemah, saya malu, apalagi sebagai orang yang beragama, kok saya bisa begini. Padahal kalau kita tahu seperti dikatakan oleh saya tadi berikan kepada dokter IC, Dokter Tara, kami podcast dari Dokter Berlian. Banyak nih dokter-dokter bikin podcast, saya bangga juga. Alhamdulillah Dok. Jadi banyak science communicator sekarang. Memang iya bahwa bagus. Semoga memang menolong ya untuk para awam. Karena stigma itu yang membuat orang terus tidak mau berobat. Dan itu jangan ini loh Dok, jangan memikir bahwa hanya orang awam, general population, tapi ya kita sebagai health workers tidak lepas daripada depression dan khususnya pada zaman COVID ini. Makanya itu yang kita pertama kali shock banget waktu ada di bulan April tahun 2020. Dr. Lorna Green, she was a director of emergency room, very famous in New York, in Presbyterian Hospital. But she committed suicide. Wow. Because of COVID overwhelmed. Dia punya kapasitasnya 200 orang, 175 orang adalah COVID. Dan pada saat April kan tuh masih yang mula-mula sekali itu kan kita masih belum tahu untuk bagaimana pengobatannya dan masih kekurangan PPE bukan saja di Indonesia tapi juga di Amerika. Jadi dia terus kena COVID. Dia kena COVID di rumah
Setelah 10 hari, dia kembali ke bekerja. Manis, cantik orangnya, dan dia sebelumnya juga rajin ada Christianity activities, ski sama-sama teman. Jadi bukan orang yang introvert, orang yang ekstrovert. Dia paling nggak sebulan ada pesta di rumahnya. Terus setelah 10 hari dia balik, kelihatan oleh rumah sakit bahwa kamu lebih baik istirahat aja dulu deh. Dia dipulangkan, terus familinya dokter, ayahnya dokter. Familinya bawa ke Virginia untuk ya lebih beristirahat dengan ibu dan sistersnya. Di situ dia komit suicide. Kita semua kaget sekali. Karena memang overwhelming untuk para tenaga kesehatan. Bayangin 3.600 tenaga kesehatan sampai Agustus 2021 meninggal di USA. Tapi juga Indonesia yang tertinggi loh di Asia. Indonesia juga kehilangan banyak sekali. Saya lihat sampai Agustus tahun 2021 680 dokter, 80-an dokter gigi, bidan, perawat, untuk mencetak dokter, bahkan profesor ya. Banyak guru-guru saya juga yang meninggal. Teman angkatan saya yang pertama adalah profesor yang meninggal. Angkatan saya ini, aduh maaf dok, saya lihat nama-namanya ada. Nggak apa-apa, itu guru-guru saya semua tuh datang. Enggak, saya waktu ini Masya Allah. Ini pada saat saya dikasih tahu Dokter Mutiara pada saat ini, Dokter ini bisa diwawancara nih, Dokter Murni. Saya lagi berpikir, ini Dokter Murni angkatannya siapa ya? Pas saya lihat ini teman-teman yang datang, Masya Allah, ini guru saya semua. Ya, itu angkatan saya semua. Ramuluk, Dokter Alida, Dokter Marlam, semua. Iya, Masya Allah. Dulu waktu saya pernah, waktu baru ke daerah, saya bilang sama ini suami saya, aduh, saya bilang, teman-teman saya udah pada profesor. Suami saya bilang, ya tapi kan nggak ada yang jadi ketua Dharma Wanita. Aduh, bisa aduh. Iya. Ada pertanyaan nggak nih? Sekarang, tunggu dulu lagi. Sekarang kan nih, search kedua, ketiga lah di sini. Udah menurun ya juga ya. California hebat loh, walaupun gubernurnya banyak dikecam, we are the lowest COVID karena highest. Yang sekarang banyak, makanya Presiden bilang this pandemic is unvaccinated pandemic. It's very sad. Nah, karena banyak sekali 98% tuh yang di hospitalize adalah unvaccinated. Nah, sekarang problem lagi nih. Ya. Orang yang merawat dari tenaga kesehatan udah kehilangan banyak dokter, kehilangan banyak suster. Sekarang dia ngerawat ini orang-orang. Ada tuh dokter yang posting di Facebook katanya, saya itu ini orang udah dying, dia masih bilang, I don't believe you. Can I get another doctor? Karena dia nggak vaksin. Ada lagi yang bilang, kalau kamu nggak mau kasih hidrokloroquine, saya sue kamu. Karena di kita itu tidak protokol. Ada lagi itu obat yang untuk cacing itu Ivermectin. Ya. Saya akan sue kamu kalau kamu nggak kasih itu. Jadi perasaan tenaga sekarang dia udah burn out. Banyak loh dok yang keluar. Karena walaupun dibilang dokter Tara ya harus ada empati, tapi kan mereka sendiri, terus kan kita kan bisa breakthrough cases. Kita udah divaksinasi, kita masih bisa kena COVID. Nah pulang ke rumah kan ada anak-anak yang masih belum bisa divaksin, kayak cucu saya yang kecil baru umur 9,5 tahun. Anak saya suka, mama jangan terlalu deket-deket ya kalau udah dari ini. Padahal hugs itu, kenapa kita perlu hugs, memeluk? Kalau kita hugs itu serotonin kita meningkat loh nih. Makanya itu kita perlu untuk ya saling dekat. Makanya banyak yang di mula-mula waktu pandemik itu banyak yang depres karena nenek-nenek, cucu-cucunya nggak boleh besuk gitu. Jadi nggak boleh ketemu.
Saya juga kalau ketemu harus jauh, pakai masker. Aduh sedih. Nggak boleh hak. Baru setelah vaksinasi kita boleh hak. Nah jadi itu perasaan tadi itu. Udah burn out, banyak teman rekan-rekan yang meninggal. Yang datang membuat sekarang ICU penuh dan sebagainya itu adalah yang unvaccinated. Di state yang low vaccinated. Gubernurnya malah bilang saya tidak ada mandated mask itu, tidak ada. Malah protes ada school harus vaccinated. Gitu. Jadi ya begitu. Ini Dokter Nani komen nih di kolom partisipan. Wah ternyata nggak beda-beda amat masalahnya di Amrik sama di NKRI. Iya, benar ya. Betul, Dokter. Belum lagi dipolitikan, belum lagi dipolitisir. Ya, nah dulu itu kan kalau sampai sekarang pun Presiden Biden itu kan dia dapat booster ya. Saya belum, saya Moderna. Di keluarga kami kebetulan semua dapatnya Moderna. Kita waktu itu baru-baru nggak bisa milih. Belakangan begitu banyak sampai orang dari Indonesia aja berduyun-duyun datang. Karena bisa milih Pfizer, Moderna. Kalau saya belum dapat booster. Itu kan Presiden Biden roll out namanya. Ya. Lalu presiden terdahulu juga kan bertiga, Obama, Bush, Bill Clinton waktu divaksin berpose. Presiden sebelum ini kan enggak. Apalagi dia padahal dia divaksin diam-diam Januari. Ya. Terus waktu dia ngomong di Alabama kalau nggak salah bahwa ya go to get your vaccine itu fansnya langsung bu gitu. Karena masih ada yang percaya bahwa vaksin tuh hoax, hanya untuk uang, terus bikin infertility, bikin semua yang nggak takut mati tapi takut sama vaksin. Iya. Emang bahkan di negara yang katanya high educated ya populasi tetap percaya dengan hoax itu ya. Betul. Betul. Karena ada yang dari kaya raya loh bikin media masa itu pasangannya disorot lagi di CNN. Habis mau terus gimana? Mereka kaya bikin hoax tentang election di stolen election. Bikin video-video di media tentang vaksin yang nggak benar. Ada dokter loh, dokter juga benar, dokter yang di media dan dengan fansnya golongan ya nggak boleh politik lah. Setuju dok. Semoga saja ya COVID ini, tapi mungkin sampai 2023 belum. Karena adanya kan kita juga suka yang mikir di sini, aduh ilah tuh yang kaya-kaya ngapain sih pada dateng gitu ya, kok kita juga di sini nggak ngebatasin gitu buat. Itu Presiden Biden bilang we have to immunize the whole nation, the whole global. Karena kalau nggak, walaupun kita bagus, kita mau kemana? Nggak bisa. Saya pengen banget, udah kangen banget pulang ke Indonesia. Tapi terbangnya aja nih untuk ke Indonesia 2 hari. Suruh karantina 8 hari. 10 hari. Jalan. Kan kapan saya bisa pulang? Padahal udah 3 tahun nggak pulang. Ini terlama ya dok ya? Dokter Murni terlama ya, biasanya regularly pulang ke Indonesia. Biasanya paling sedikit sekali setahun, tapi waktu ibunda saya masih hidup malah bisa 2 kali setahun. Nah mumpung nih ya tadi menarik banget Dokter Murni bilang apa pentingnya hugs atau pelukan gitu ya. Nah dok, aku lebih agak serius ya dok, boleh ya? Nah dari tadi kita serius nih. Enggak, maksudnya nanyanya kayak awal banget gitu. Iya. Saya udah dipesenin sama Dr. Aisy, kita santai-santai aja dok, jangan jaim.
Tapi tahu nggak nih, ternyata pas aku lihat, wah ini mah guru saya yang jaim jadinya. Iya, dokter langsung, aduh, bagaimana ini gitu. Ning, apa Ya, pertanyaannya? Dokter Murni mau tanya nih, untuk tadi kayak pentingnya HAX dan lain-lain itu ya, dalam kondisi pandemi ini kita mesti bagaimana ya orang-orang awam ini untuk menjaga agar tidak ada kayak tadi tuh dok, apalagi baik awam dan dokter bagaimana cara walaupun ada pembatasan, cuma kita juga bisa berinteraksi atau apalah sesuatu yang bisa membuat kita tetap alert, tetap aware, tetap sehat lah secara mental. Iya, emang itu yang bikin isolation itu kan, yang bikin depres waktu pandemik ini. Nah, saya bilang tadi, HAX itu sangat penting karena meningkatkan serotonin. Ya, sekarang memang betul kita masih dalam keadaan yang bergulat ya, karena kita harus 6M ya, mestinya kan 6M, menghindari kerumunan-kerumunan, memakai masker, dan jaga jarak ya. Emang itu yang membuat salah satu tetap sih mesti seperti saya bilang, walaupun saya sudah divaksinasi, kita tetap tadinya kan dibuka ya, Presiden Biden sendiri umumkan bahwa kalau fully vaccinated indoors, with fully vaccinated you can bisa nggak pakai mask, tapi terus langsung Delta varian naik, terus beliau rubah lagi tidak peduli dengan vaccinated atau enggak, kamu harus tetap pakai masker di indoors. Gitu. Jadinya kita sekarang kembali lagi pakai masker di indoors. Oke. Dan tetap ya kalau yang banyak sih yang tetap nggak apa, biarpun outdoors juga tetap pakai banyak juga yang tetap maunya pakai outdoors, walaupun outdoors katanya boleh, tapi for safety karena kita kan nggak tahu itu dropletnya, jadi banyak kan masih. Cuma di beberapa state masih ada yang nggak ini yang berkeliaran tanpa masker. Iya. Ya. Wow. Aduh, sama seru aja. banget nih. Iya. Waktu saya dengar mudik itu dilarang, aduh memang benar. Emang betul sebetulnya dihimbau. Tapi di Amerika aja kan udah dihimbau tuh Thanksgiving itu adalah kayak mudiknya ya, kayak mudiknya merupakan suatu hal yang besar untuk kumpul dengan keluarga di Thanksgiving. Itu tahun lalu tetap aja orang langsung sesudah Thanksgiving adalah November di minggu keempat, Kamis. Umumnya semua langsung long weekend, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Beberapa office termasuk government close on Friday-nya. Tapi mereka udah vaksinasi, coverage vaksinasinya udah bagus. Belum waktu itu. Belum ya? Belum. Thanksgiving waktu itu belum. Juga makanya saya bilang yang tentang mudik orang pulang, ini aja yang di Amerika tetap mudik. Karena itu suatu hal yang kayak itu berkumpul bersama-sama, mengucapkan syukur atas segala berkat. Lalu kalau nggak bisa datang Thanksgiving, datang waktu Christmas. Nah, lonjakan itu search-nya, dan saya sendiri kehilangan teman, Dok, 6. Termasuk sepasang suami istri di bulan Januari tahun 2021. Persis kayak di Indonesia yang kemarin itu, yang ICU penuh, ngantri mana-mana, dan kremasi penuh, antrian penguburan penuh. Ya, karena ya habis mudik. Thanksgiving. Iya. Nah, baru kan Januari baru ada vaksin toh. Nah, cuma kita udah antisipasi lagi nih, ngeri lagi. Thanksgiving. Iya, ya udah dekat. Third wave ya. Dok, kita beralih nih ke
pada Oke, saat apa ini itu? ya, dokter kan ngalamin fase di mana dokter menangani pasien di Indonesia sekian lama, terus kemudian pasien di Amerika sekian lama gitu. Apa sih sebetulnya perbedaan prinsip dalam tata laksana medis di Amerika dan di Indonesia, khususnya di bidang psikiatri, Dok? Tentunya saya waktu di Indonesia kan nggak terlalu banyak pengalaman dengan psikiatri. Tapi ya perbedaan di sini yang paling jelas adalah kita tuh harus komunikasi yang benar ya dengan pasien, karena pasien sangat kritis. Mereka juga banyak juga yang tahu side effects gitu ya. Terus jadi karena di dunia psikiatri itu malpraktis disu itu walaupun kita jauh lebih rendah malpraktis isu. Yang pertama adalah suicide, yang kedua adalah homicide kalau pasien kita bunuh orang, yang ketiga adalah side effects medications. Jadi kalau kita nggak komunikasi dengan open minded, baik dengan pasien atau dengan keluarganya, itu kita harus, dan dokumentasi, karena apa yang kita bilang kalau tidak ada di tertulis, it's nothing. Kamu dibawa ke court, kamu bilang, oh, saya waktu tanggal sekian-sekian saya ada bilang kok dengan dia, tapi dilihat di chartnya nggak ada, not written, no documentation. Jadi memang betul-betul. Wow. Aduh. Mulai ya banyak. Ya. Iya. Oke. Dok, setauku kan aku sih googling aja, aku belum pernah ke Norwalk ya. Tapi kan di situ banyak yang entertainment-nya banyak tuh. Tapi orang-orangnya banyak juga yang depresi, stres juga ya. Iya. Betul. Depression itu ada faktor genetiknya juga. Saya dulu juga waktu saya ini kan residen, saya juga rotasi di UCLA untuk ECT. Waktu itu di rumah sakit saya belum ada ECT. ECT itu elektroterapi. Biasanya untuk pasien-pasien yang sudah resisten dengan obat-obatan, psikoterapi, toh masih depres. Jadi pakai ECT. Dulu waktu saya zaman mahasiswa dokter IC, ECT itu saya lihat mengerikan sekali, nggak pakai anestesi, kelojotan. Sekarang nggak pakai anestesi. Dan yang dibilang stimulasi kejangnya, convulsionnya cuman dikit aja kakinya atau apa kelihatan gitu. Tapi di rekaman EEG-nya, EEG, karena selama di ECT dimonitor oleh alat EKG, oleh alat EEG untuk jangan sampai ada nggak respons gitu terhadap ini. Karena dengan ECT ya, Ning, oke. Kita makan obat misalnya depres ya, itu cuma satu neurotransmitter itu yang paling utama tuh kenapa orang depres tuh karena serotoninnya rendah. Jadi ada penelitian yang meneliti orang-orang yang bunuh diri terus dilakukan lumbal fungsi dokter IC, ternyata kadar serotoninnya tuh rendah. Makanya obat-obatan ini dipakai adalah untuk meningkatkan serotonin. Nah, terus dan ternyata udah diteliti bukan hanya serotonin satu itu aja, epinefrin, dopamin. Makanya orang yang orang depres kok nggak mau ngapa-ngapain, lost interest of things that they enjoy doing gitu. Tadinya suka nyanyi, suka menari, terus isolating karena dopaminnya turun. Nah, kalau dengan ECT ini, kalau makan obat kan satu atau mungkin paling tidak 2 efeknya dan lama. Kalau ECT itu sekali boom, sekali waktu convulsion itu transmitter itu increase. Jadi ECT itu
masih Sekali ECT langsung permanen selamanya increase atau perlu diulang? Biasanya paling nggak harus 12 kali. Betul, dokter. Paling nggak harus 12 kali. Nah, mungkin 2-3 kali seminggu. Ya, 12 kali. Nah, nanti evaluasi. Kalau perlu lagi, maka dilakukan lagi episode. Kalau dia bagus, memang ada maintenance-nya, Dok. Ada maintenance sekali syuting, sekali sebulan aja. Terus akhirnya bisa nggak pakai. Nah, cuman Dok, di California ini apa-apa memang lebih ketat. Kita sampai frustrasi psikiatris yang dikerja di state atau government hospital, karena kita nggak bisa. Oke, kita mau tuh orang ICT, nggak bisa, harus lewat court. Court harus menilai apakah memang betul itu perlu dan apakah memang pasiennya itu mau dan tahu efek sampingannya segala. Nah, kebetulan yang saya rawat itu yang pakai ICT itu orang-orang dalam conservatorship. Kalau mungkin dengar ya kasus Britney Spears, apa sih kok rame bener? Conservatorship sebetulnya seseorang yang karena mental illness dia jadi gravely disabled. Artinya tidak mampu untuk mengelola keuangan, tidak tahu tempat untuk tidak mampu tempat untuk shelter, untuk rumah, food, shelter, and clothing. Itu sebetulnya harus karena disebabkan mental illness. Nah, setiap tahun kita harus renew itu, kita harus testify di depan court. Kenapa nih orang harus tetap dipegang konservatorship? Makanya sih dia protes. Iya. Dan sekarang court malah membolehkan dia lepas dari konservatorship berapa tahun gitu. Ya. Malah sekarang katanya dia mau ke bapaknya. Aduh, saya ingat sekali waktu dia konservatorship, dia belum sadar akan penyakitnya. Dia bawa anaknya masih kecil-kecil. Dia bawa anaknya ke Las Vegas, dia shave her head, gundul pokoknya waktu itu. Akhirnya ditetapkan dia harus dalam conservatorship. Kalau dalam conservatorship dia orang itu tidak boleh. Jadi ada conservator yang menetapkan bahwa dia harus makan obat. Wow. Karena saya bilang tadi ada hak di sini orang tidak, walaupun sudah sakit tapi nggak mau makan obat. Oh, jadi karena ada kayak gitu orang yang udah sakit tidak mau makan obat, makanya ada si tim sendiri yang nantinya akan bilang dia harus masuk ke conservationship gitu ya, Dok ya? Iya. Itu biasanya dinilai kalau beberapa kejadian yang membahayakan, entah membahayakan anak atau membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan. Wow. Duh, nggak kerasa udah 1 jam nih. Seru banget sih. Terima kasih. Dok, satu lagi. Oke, tadi kan silakan. ngobrol tentang ICT ya. Nah, kita kagak ngerti nih tentang ICT ya? ECT. Ya, ECT itu bentuknya kayak gimana ya, Dok? Kalau tadi obat, ECT itu seperti apa? Kagak pernah ini. Jadi nggak tahu. Punten Dokter Murni. Ya, itu harus dilakukan di rumah sakit, Dok. Ining. Jadi elektrod yang ditaruh, umumnya cuma ditaruh di satu tempat sekarang, satu sisi, enggak dua. Karena biasanya suka ada efek sampingannya, dia akan lupa sebentar si tension. Satu elektrod aja yang dipasangkan itu efek sampingannya kurang tentang gangguan amnesia itu. Nah, terus di elektrod itu dipasang, lalu ada mesin membuat yang charge elektron. Jadi
Jadi dia di elektrik, bukan elektrik kayak kursi mati ya. Tapi waktu saya koas dulu saya trauma sekali lihatnya, karena nggak pakai anestesi, orangnya kelojotan gitu. Kalau ini udah anestesi dan rangsangan kejangnya juga cuma dikit dok, tapi dimonitor di elektroensefalografi ada kejang gitu. Oke. Dok, dengan semakin berkembangnya pemahaman tentang patogenesis dari gangguan mental yang lebih ke arah biologi gitu ya, artinya lebih ke depannya lebih banyak obat ya, dalam titik berat dalam tata laksana gangguan mental, psikofarmaka maksudku. Iya. Iya. Ya makanya saya bilang jadi banyak mahasiswa Amerika sekarang yang berminat karena research-nya banyak. Research-nya banyak sekali. Itu dalam 100 tahun kita ini penyakit yang sudah dapat diturunkan prevalensinya, angka kejadiannya itu ada 3. Ada 2, kusta dan TBC. Yang belum bisa adalah skizofrenia. Karena apa, Ning? Karena kalau kusta ada penyebabnya, kuman kusta. TBC ada penyebabnya. Tapi skizofrenia ini adalah multifaktorial. Mulai dari lingkungannya, mulai dari genetik, mulai dari lingkungannya, bagaimana dia dibesarkan, bagaimana teman-temannya, makanya banyak yang blow up-nya tuh pada waktu masuk ke university. Di sini apalagi umumnya 18 tahun ke atas tuh udah pada merasa, kan adult di sini tuh 18 tahun jadi mau terbang dari sangkarnya, makanya ada dibilang emptiness syndrome buat orang tua. Secara gender itu lebih banyak pria apa wanita, dok? Ini memang kalau skizofrenia memang lebih banyak laki-laki, tapi bipolar sama depression lebih banyak wanita. Oke. Waduh, dok, mungkin ini apa pesan buat anak-anak muda kita yang mau jadi dokter, yang mungkin mau berkarir. Ini kan kalau kita lihat podcast Dr. Aisy berbagi ini luas banget cakupannya, bukan cuma sekedar jadi spesialis, subspesialis tertentu gitu ya. Mungkin ada apa namanya masukan buat mereka, sharing pengalaman buat mereka gitu, dok, atau motivasi buat mereka. Silakan, dok. Terima kasih Dr. Aisy, terima kasih kepada adik-adik, anak-anak, dan semua yang berada di masih muda, masa depan masih sangat terbuka. Teruslah menitik ilmu sedalam-dalamnya, dan kalau memang ingin jadi dokter, ingat itu harus ada panggilan, harus ada calling. Jangan karena orang tua atau gengsi pengen jadi dokter. Dokter itu sekarang bukan orang kaya loh. Yang kaya tuh Dr. Aisy, YouTuber. masih pemula baik. Ya, nanti jadi nggak apa-apa. Ikuti hati nuranimu, jenjang karir yang kamu inginkan sepanjang itu memang untuk kepentingan dirimu, keluargamu, bangsamu, dan kemanusiaan. Masya Allah. Tidak ada batasan umur. Ajar, lihat ibu ya, lihat saya. Umur 50 tahun masuk residensi dan memang inspiring banget ya. Bukan hanya pada saat usia sudah matang ya, baru kemudian residensi, tapi yang saya lihat di setiap fase hidupnya Dr. Murni ini, setiap ada kesempatan belajar pasti Dr. Murni ngambil kesempatan tersebut. Bahkan Dr. Murni bilang pada saat mengantar siapa dok, ponakan apa siapa ya yang sakit, Dr. Murni mengambil fellowship di situ. Itu luar biasa itu saya bilang.
Saya bersyukur juga itu. Ya itu guru-guru kita ya dokter yang menganjurkan, karena umur 14 tahun itu ternyata kalau acute leukemia itu prognosisnya tidak sebagus kalau waktu kecil. Betul. Jadi leukemia ALL kayaknya kan biasa ya, tapi ternyata prognosisnya kalau makin dewasa makin jelek. Jadi begitu dia keponakan saya itu HB7, dan waktu itu kita juga nggak tahu karena disangka lemes-lemes karena bulan puasa. Atau saya datang waktu lebaran lihat, astaga kok ini anak pucat banget. Kita periksa darahnya, ya ampun HB7 dan leukositnya 100.000 langsung. Mbak RSCM dan Prof Samsu udah meninggal ya sekarang ya, almarhum Prof Samsu ya. Samsu. Profesor Iskandar. Oh, sudah. Iskandar Wahidi ya. Iya, langsung bawa ke negeri Belanda. Waktu itu ibunya shock sekali, adiknya ibu saya, karena dia baru 6 bulan sebelumnya membawa suaminya operasi bypass. Nih ada dokter Marulam sendiri saya cerita, operasi bypass di Houston loh dok, udah dengan dokter yang ini udah selesai sukses, sudah dikasih selamat sama istrinya. Dia mau sholat tahajud di ICU, di ruang untuk istirahat, dipanggil di Beijing. Di Beijing bahwa harus segera kembali ke OK, perdarahan tidak teratasi, meninggal. Jadi mama ini anak, adiknya ibu saya shock waktu disuruh bawa ke Nederland, karena dia bawa suaminya ke Houston, pulang membawa jenazah. Jadi dia sekali. Terus dia minta semua kita keluarga berunding, ada yang urunan uang kalau memang dia lebih ini, tapi kita nggak punya uang. Terus ditanya apa bisa menemani, dan saya sangat bersyukur sekali lagi Prof Samil memang luar biasa. Dia memberi izin kepada saya, malah terus waktu tadinya kan rencananya cuma 2 minggu saya setelah dapat. Kan di sana ada penginapannya dok, kalau itu orang yang dari luar kota. Udah beres masa akut, tinggal sekali seminggu kemo, saya rencananya pulang, tapi tiap kali habis itu down badannya sakit, walaupun dia nggak pernah sekalipun loh dok bilang saya lebih baik mati, enggak juga, nggak pernah. Tapi dia kesakitan gitu. Nah, jadi nggak tega, dan tante dan saudara-saudara semua bilang cariin deh apartemen kamu kalau bisa jaga selama pengobatan. Dan sekali lagi Prof Samil mengizinkan, malah kasih surat untuk saya coba ke satu hospital akademi Ziekenhuis, tapi di situ memang mereka nggak terima. Saya malah diterima di Freie University, dan baik sekali profesornya Schumacher yang saya ikutin, baik sekali. Dan orang Belanda itu sangat pintar bahasa Inggris, jadi saya nggak ada kemajuan dalam bahasa Belanda. Nggak ada bahasa Belanda. Pada saat itu rumah sakitnya masih di Amsterdam ya dok, yang buat Children Cancer Hospital. Masih ya. Karena sekarang semuanya sekarang semuanya dipusatkan di Utrecht. Jadi Princess Maxima. Dengar itu ditutup Emma Kinderziekenhuis, padahal baik sekali. Oh ya, begitu kami tiba kan langsung besokannya kan ada pertemuan dengan profesornya. Yang pertama sebelum dipanggil pasiennya, saya dan Profesor Vogt. Ya betul. Dia yang nanya pertanyaan pertama, apakah Rio sudah tahu tentang penyakitnya? Terus saya bilang iya, sudah saya beritahu. Karena dia udah umur 14, we need disco operation. Wow. Itu yang pertama. Jadi saya bersyukur dengan suratnya Prof Samil diterima di situ dan bisa mengikuti sekolah. Dihitung lagi dok, waktu saya balik dihitung lagi itu, karena dapat surat formal ya, hitung rotationnya itu dihitung. Jadi saya nggak kehilangan
lulusnya itu saya nggak kehilangan Desember waktu, 19. Ya, Masya Allah. Tapi teman seangkatan udah ada yang profesor tuh, Profesor Yulianto. Dulu saya manggilnya Dekwit, sekarang udah profesor. Sekarang itu Prof. Casper yang ada di Utrecht. Jadi penerus mereka, jadi mereka dipusatkan di Prinses Maxima di Utrecht. Nah, untuk seluruh yang kanker anak yang di Belanda dipusatkan di sana. Pada saat saya belajar di sana, saya tanya ke Prof. Casper tersebut, berapa sih angka harapan hidup untuk kanker anak yang kamu targetin gitu? Jawaban dia 100%. Jadi emang sangat potensial curable emang itu kanker anak. Mudah-mudahan suatu saat Indonesia punya ini Children Cancer Hospital. Masya Allah. Ya, Rio juga sudah setelah pulang sekarang juga sudah keluarga. Kami sangat bersyukur. Sekarang Tior di mana dong? Rio? Ya apa? Siapa namanya yang itu? Saya punya ponakan. Rio, keponakan Rio. Udah nggak makan obat. Udah married, udah punya anak. Ya, Tuhan. Iya. Kanker anak itu memang bukti bahwa kanker bisa disembuhkan sebetulnya ya. Ya mudah-mudahan, tapi kan banyak juga belum ya. Iya, makanya, betul. Di sini yang terkenal tuh St. Jude Hospital. Betul. St. Jude Children Hospital. Children Hospital. Lihat itu peluncurannya orang awam pertama dari SpaceX 4 namanya Inspirational 4 itu kan dananya itu untuk St. Jude Hospital. Iya. Ching Hong Pui, legend, Dr. Ching Hong Pui, dan dia termasuk yang dapat penghargaan apa gitu ya, bukan Nobel sih, tapi ada penghargaan dari yang paling berpengaruh lah gitu dalam ilmuwan yang paling berpengaruh, salah satu ilmuwan yang berpengaruh. Gitu. Waduh, ini kalau ngobrol kita terusin bakal mana-mana ya? Ini nih bakal terus-terusan 7 hari 7 malam nih nggak keluar ini. Kita sambung lagi ya. Tapi kalau misalnya ada kesempatan Dr. Murni berkenan ya diundang lagi ya. Ya, tapi topiknya lain lagi kali ya. Iya. Lebih seru ya. Lebih dalam lagi. Dig deeper dan. Orang kayaknya dalam-dalam sekarang bosen makanya dibilang diajak ngobrol-ngobrol. Seminar yang serius banyak sekarang. Ya. Ning, kesan lo Ning. Ya. Setiap kalau misalnya ritualnya Dr. Aisy berbagi kan setiap pendamping ngasih kesan untuk narasumber di setiap episode. Gimana Ning? Wah, kesannya luar biasa lah pastinya. Kesannya dapat benar-benar real life nih ya. Kalau misalkan usia tidak jadi kendala dalam kita menuntut ilmu kapanpun bisa. Kalau misalkan struggle pastinya nantinya akan berhasil juga seperti Dr. Murni sekarang di usianya gitu ya, masih menginspirasi banyak orang, masih bermanfaat juga buat orang-orang. Pokoknya intinya terinspirasi supaya tidak berhenti belajar walaupun dirasa udah tua. Gitu sih, Dok. Makasih banyak Dr. Murni. Inspirasi dan motivasinya. Masih terharu mendengar. Iya, memang Ning tuh kalau misalnya dia ngambil poin-poin dari setiap ini pinter dia, Dok. Dan dapat aja dia. Gitu. Dan itu sama sesuai dengan apa yang saya pikirkan di podcast kali ini. Oke, Dr. Murni, terima kasih atas kesempatannya ya. Udah meluangkan waktu di podcast Dr. Aisy Berbagi. Juga kepada guru-guru saya nih, ini ada Dr. Isna, tadi ada Dr. Alida, ya Prof. Nila, Masya Allah. Kapan-kapan bersedia ya kalau misalnya diwawancara sama Dr. Aisy Berbagi ya. Tembak langsung, mumpung. Semoga guru-guru saya ini dan maaf ya semua. Dok. Kenapa Dok? Amin. Maaf karena misunderstanding. Oh iya nggak masalah. Waktu itu ada beberapa episode podcast kita juga yang dihadiri sama banyak partisipan seperti Prof. Samsu pada saat itu juga. Mereka mendengar juga gitu. Nggak apa-apa.
Senang sekali sih sebetulnya Ya. dikunjungi oleh guru saya Dr. Murni, terus banyak lagi guru-guru dan senior saya yang udah sangat senior sih saya bilang gitu ya. Semoga sehat-sehat semua ya di di musim pandemi seperti ini. Ya. Oke, Ning, mana Ning? Aku Ya, nggak lihat Dok. mukanya. Oke. Terima kasih juga Ning ya sudah Sama-sama, Dok. mendampingi aku. Kadang-kadang kalau misalnya ketemu yang senior, aku juga jadi jaim jadinya. Untuk ada Ning. Terima kasih dokter kesempatannya jadi ketemu Dokter Murni, ketemu dokter-dokter lain yang namanya kayaknya saya suka bacanya di artikel doang. Oke. Baik, kita sampai di ujung dari podcast Dr. IC Berbagi, A Stage for the Real Expert, dan seru banget obrolan kita tadi. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman, sobat-sobat podcast Dr. IC Berbagi, dan juga bisa share apa yang baik dari pembicaraan atau perbincangan kita pada episode kali ini. Tetap dengan tagline yang sama. Ini pakai gerakan sekarang nih. Duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.